Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membangun pedestrian deck di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat. Jadi infrastruktur yang dijuluki jembatan cincin donat karena bentuknya yang melingkar itu ditargetkan rampung pada 2028. Proyek ini digadang-gadang menjadi penghubung berbagai moda transportasi publik yang terintegrasi di pusat kota Jakarta. Berikut liputan jurnalis Metro TV Valeri Budianto dan juru kamera Nur Ihsan untuk Anda. Setiap hari lebih dari ratusan ribu pelaju menggantungkan hidupnya di titik ini, kawasan transit terpadu Duku Atas. Mengapa? Karena ini merupakan tempat bertemunya 6 moda transportasi raksasa di Jakarta. Tapi ironisnya, untuk berpindah dari satu kereta ke kereta lainnya ini, para pejalan kaki harus melewati labirin aspal bawah yang bertaruh nyawa. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih nyata terkait dengan berapa jarak yang perlu ditempuh, saya akan mengajak Anda untuk berjalan kaki langsung dari LRT Jabodebek sisi timur menuju ke stasiun MRT di sisi barat. Yuk sama-sama kita cek dan saya akan mulai untuk play stopwatch saya. Baru 2 menit. Akhirnya saya sampai, kita lihat stopwatch-nya, kita berhentiin ya. Ini 12 menit 20 detik yang dibutuhkan untuk berjalan kaki setiap harinya dari sisi kiri ke sisi kanan dari LRT Jabodebek ke stasiun MRT Duku Atas. Artinya memang yang dilakukan oleh para pejuang subuh dan juga pelaju sore setiap hari ini bukan suatu pilihan rekreasi, tapi merupakan ujian ketahanan fisik. Dan supaya kita bisa memberikan gambaran yang lebih jelas, kita langsung sama-sama simak yuk bagaimana pengalaman dari para pejalan kaki setiap harinya berjalan di kawasan ini. Berikut ini. Sejauh ini kan sudah memudahkan antara kita dari KRL kemudian menuju ke MRT itu kan sebenarnya udah nyambung gitu ya, cuman kan memang belum maksimal. Harapannya itu yang selain tadi cepat untuk terrealisasi, yang kedua adalah jaraknya yang tidak terlalu jauh. Kalau sekarang itu kan kita tap in tap out kemudian pindah ke stasiun MRT-nya itu kan lumayan jauh kan. Ya mudah-mudahan sih benar-benar bisa meminimalisir waktunya itu loh. Jadi kita yang pekerja menggunakan Transmum yang tadinya bisa setengah jam untuk pindah Transmum gitu ya, mungkin jadi 15 menit. Itu sih harapan. Pernah beberapa kali. Gimana tuh parahnya? Rasanya kalau misalkan mau lagi cepet-cepet pulang itu memperlama sih. Apalagi kalau misalkan berangkat itu pastinya bakal lama, menyita waktu. Jadi kadang juga makan waktu sampai kadang masih kalau misalnya mau ngejar nih komuter lain nih ya udah nggak kejar gitu ya, masih karena memang padatnya pas antri. Keluhan menahun para komuter inilah yang mendasari lahirnya proyek senilai ratusan miliar rupiah. Per 21 Juni 2026, Pemprov Jakarta resmi mencanangkan pembangunan pedestrian deck Duku Atas atau yang lebih dikenal publik dengan sebutan jembatan cincin donat. Struktur layang raksasa ini memiliki diameter sepanjang 118 meter. Secara konsep tata kota mutakhir, proyek ini mengadopsi prinsip seamless mobility atau mobilitas tanpa putus. Logikanya sederhana, pisahkan total jalur manusia dengan jalur mesin kendaraan bermotor. Pejalan kaki dipindahkan seluruhnya ke lantai atas elevated deck yang dilengkapi dengan atap kanopi melingkar penuh. Desain lingkaran sengaja dipilih agar tidak ada sudut yang mati, memungkinkan pejalan kaki mengakses 6 moda transportasi sekaligus secara fleksibel. Berdasarkan simulasi perencanaan, jembatan ini diklaim mampu memangkas waktu transit dari yang tadinya 12 menit menjadi hanya 4 hingga 5 menit jalan kaki santai. Pemirsa, nanti jadinya tepat di belakang saya akan menjadi lokasi pembangunan dari jembatan cincin donat. Jadi nantinya para pejalan kaki bisa berjalan di dek atas sambil jalan santai dan bisa memangkas waktu hingga 7 menit. Nah, setidaknya ada 4 kemudahan dari dibangunnya jembatan cincin donat yang akan kita paparkan di grafis-grafis sebelah kiri saya berikut ini. Jadi pemirsa, untuk kemudahan yang pertama adalah dari segi waktu tempuh. Tadi kita sudah sama-sama coba ya, kalau kita berjalan dari sisi timur menuju ke sisi barat, ternyata mencapai 10 hingga 12 menit.
karena para pejalan kaki ini harus memutar jalur, kemudian juga harus bergantian dengan lampu lalu lintas dan juga kendaraan yang melintas. Sedangkan nanti lewat jalur atas di jembatan Cincin-Donat ini akan lebih efisien, hanya waktunya 4-5 menit saja dan juga bisa berjalan dengan santai. Sementara untuk kemudahan yang berdua adalah dalam segi keamanan dan juga kenyamanan. Mengapa? Kalau misalnya dari segi keamanan dan kenyamanan di jalur bawah saat ini sangat berisiko tinggi pemirsa, karena memang kita dihadapkan dengan kendaraan yang berlalu lalang. Sementara kalau misalnya nanti di jalur atas di jembatan Cincin-Donat pastinya akan lebih nyaman dan juga tidak berisiko karena jalurnya dibuat 100% khusus untuk pejalan kaki, jadi bebas dari kendaraan yang melintas. Kemudian pemirsa, untuk kemudahan yang ketiga adalah dari segi hambatan cuaca. Tidak dapat dipungkiri ya, kalau misal kita sedang berjalan di area bawah seperti saya saat ini, saya akan terpapar dengan panas teriknya matahari dan juga hujan. Tapi nanti di jalur atas ini ada kanopi yang melingkar penuh, jadi seluruh pejalan kaki akan terlindungi dari teriknya panas matahari maupun hujan ketika turun di Jakarta. Nah, kemudian untuk kemudahan yang keempat terakhir adalah adanya fasilitas tambahan. Kalau misalnya saat ini di jalur bawah fasilitasnya adalah trotoar biasa, sementara nanti kalau misalnya di jalur atas pemirsa, kita akan ada area yang ramah disabilitas, kemudian juga areanya ini sangat estetik, jadi kalau pemirsa mau foto-foto juga bisa, dan pastinya nanti juga akan ada kawasan pertokoan UMKM yang bebas biaya alias bebas bea, yaitu jadi nanti semuanya konsepnya adalah duty free. Jadi pemirsa, itu tadi 4 kemudahan dari dibangunnya jembatan Cincin-Donat. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan penganggarannya? Kita akan sama-sama simak pernyataan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung berikut ini. Karena sepenuhnya untuk pedestrian deck ini tidak menggunakan APBD. Jadi betul-betul sekarang ini Jakarta menerapkan creative financing, memberikan ruang membangun kepercayaan masyarakat untuk membangun Jakarta. Di tengah bayang-bayang penyerapan anggaran daerah yang sering kali dikritik, proyek infrastruktur publik raksasa ini justru mencoba mandiri secara finansial melalui skema pendanaan kreatif. MRT Jakarta sebagai operator utama TOD Duku Atas memanfaatkan skema hak pengembangan kawasan, periklanan, konsesi area retail hingga kerjasama dengan pihak swasta pemilik gedung di sekitar Sudirman. Artinya jembatan Donat ini tidak hanya sekedar berfungsi sebagai jalan penyeberangan statis, melainkan menjadi sebuah koridor bisnis baru di udara. Di atas jembatan ini nantinya akan berdiri puluhan gerai UMKM terkurasi, pusat informasi wisata hingga area komersil bebas bea atau duty free. Dan ini menarik karena konsepnya integrasi. Nah, integrasi yang bisa digabungkan antara perjalanan KRL, kemudian LRT, MRT, kemudian kereta api bandara, kalau bisa nanti didorong oleh integrasi sistem tiketingnya. Jadi kalau orang sudah berjalan kaki, berpindah, kemudian harus transfer antar moda, otomatis masih terkoneksi atau tidak. Nah, jadi berarti jembatan Cincin-Donat ini harus dilengkapi dengan proses untuk tiketing yang bersifat integrasi. Kita ketahui bahwa ini akan diintegrasikan dengan kereta api bandara. Artinya harus ada sistem check-in yang memang betul-betul lengkap di fasilitas tersebut. Jadi bukan sekedar cincin donatnya, tapi pada cincin pelayanannya. Jadi dalam konteks pelayanan di sekitar kawasan ini akan membuat mereka yang bekerja di kawasan inti kota itu akan sangat mudah, dipermudah dengan kemudahan perpindahan antar moda. Apalagi bagi mereka yang menggunakan kereta api bandara, kemudian turun di Duku Atas, mau pindah ke MRT, kemudian juga berpindah KRL. Nah, yang menjadi sisi tambahnya ada potensi kemungkinan di kawasan Duku Atas dengan adanya cincin donat ini itu akan tumbuh menjadi TOD, Transit Oriented Development, suatu kawasan yang betul-betul terintegrasi. Dan kita prediksikan kalau ini mampu mengintegrasikan akan mendorong perpindahan tempat tinggal. Jadi orang kemungkinan akan cenderung pindah ke pusat kota dan tidak perlu bawa kendaraan pribadi kemana-mana mudah. Kalau tarifnya misalnya Transjakarta tidak naik, ya terintegrasi dengan MRT, LRT, wah ini keren banget. Jadi otomatis pembangunan cincin donat lingkar ini akan membuat kawasan akan punya daya tarik utama, menumbuhkan
hub pelayanan terintegrasi dan mendorong masyarakat untuk mau naik public transport. Sekarang yang menjadi PR adalah apa antisipasi yang harus dilakukan dengan pekerjaan pembangunan jembatan Cincin Donat ini di kawasan tersebut. Pembangunan MRT saja sudah menutup ruas jalan Tamrin ya ke atas itu. Apalagi kalau ada pekerjaan seperti ini. Nah, disinilah harusnya nanti dibuat AMDAL terlebih dahulu. Bagaimana dampak dari pembangunan ini jangan sampai membawa kawasan Sudirman Tamrin itu stuck atau terjadi penyempitan. Itu kemacetannya luar biasa. Harus ada skenario pengaturan lalu lintasnya itu yang bisa mendistribusikan, jangan sampai terkonsentrasi di jalan sekitar Duku Atas. Yang kedua yang perlu diingatkan, semua perkantoran atau kegiatan-kegiatan seperti hotel, pusat perbelanjaan yang di sekitar kawasan pembangunan tersebut harus sejak awal terinformasi bagaimana mereka bisa mendapatkan jalan-jalan alternatif. Pemirsa, jembatan Cincin Donat bukan hanya proyek beton pemanis kota. Ini adalah pertaruhan besar wajah transportasi publik modern di Jakarta. Efisiensi waktu yang ditawarkan memang sangat menggiurkan. Tapi kenyamanan yang sejati baru benar-benar bisa kita lihat ketika memang jembatan ini berhasil terbangun di 2028 nanti. Mari sama-sama kita terus kawal pembangunan dan realisasinya. Dari Jakarta, Valerie Budianto, Nur Ihsan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.